Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi baru tentang mata kuliah filsafat Islam ya. Baiklah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah munculnya filsafat Islam serta karakteristiknya. Sejarah filsafat Islam tidak dapat dilepaskan dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani dikembangkan oleh Alexander Agung yang kita kenal dengan Iskandar Zulkarnain. Alexander Agung adalah raja Macedonia yang juga merupakan murid dari Aristoteles. Dia mempunyai cita-cita ingin menguasai Mesir, karena Mesir dianggap tempat yang strategis untuk mengembangkan kekuasaan dan peradaban. Keinginannya tercapai sehingga dia juga menguasai Syria dan sebagian India. Alexander mencoba memperkenalkan filsafat dan budaya Yunani untuk mengembangkan filsafat Yunaninya. Alexander Agung adalah raja Macedonia yang juga merupakan murid dari Aristoteles. Dia mempunyai cita-cita ingin menguasai Mesir karena Mesir dianggap tempat yang strategis untuk mengembangkan kekuasaan dan peradaban. Keinginannya tercapai sehingga dia juga menguasai Syria dan sebagian India. Alexander mencoba memperkenalkan filsafat dan budaya Yunani di daerah jajahannya, yaitu dengan cara menganjurkan para prajurit dan intelektual Yunani untuk mengawini penduduk setempat agar mereka betah hidup di tempat yang dikuasai. Hal inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan filsafat dan peradaban Yunani di luar wilayah Yunani, sehingga tidak heran jika lebih berkembang. Peradaban Yunani lebih berkembang di Mesir, Syria, dan Yunus Sapur atau India. Adapun perkembangan peradaban filsafat Yunani yang berada di luar Yunani disebut dengan Helenisme. Helenisme memiliki pengaruh terhadap masuknya filsafat dalam Islam, sebab ketika Islam berhasil menaklukkan Mesir, Syria, dan Baghdad, wilayah tersebut sudah maju oleh peradaban Yunani. Pada masa Al-Ma'mun, Harun al-Rashid dan Al-Amin, mereka berusaha mengembangkan tradisi tersebut dengan memberikan dorongan dan intensif yang cukup besar bagi perkembangan filsafat dan ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa perhatian khalifah yang begitu besar bagi perkembangan ilmu dan filsafat merupakan salah satu faktor peradaban Islam maju dan dapat dibanggakan. Di samping itu, adanya ayat-ayat Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk selalu memaksimalkan daya akalnya. Perjumpaan tradisi Islam dengan tradisi-tradisi yang sudah maju merupakan faktor lain yang cukup dominan dalam memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu dan filsafat di dunia Islam. Kemajuan Islam relatif mudah diraih karena bibit kemajuan sudah berkembang di wilayah tersebut. Begitu juga filosof dan ilmuwan muslim bermunculan seiring dengan kemajuannya. Perkembangan kemajuan sains dan teknologi pada zaman khilafah Islamiyah yang dicapai kaum muslimin dimulai dengan pengalihan pengetahuan yang ada pada filsafat Yunani ke lingkungan dunia Islam. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, yaitu dengan cara menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab agar dapat dibaca oleh masyarakat, baik untuk kepentingan pengetahuan maupun untuk pengkajian lebih lanjut. Jadi timbulnya filsafat Islam dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, faktor dorongan ajaran Islam, yaitu untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
dan penciptaan tersebut tentu ada yang menciptakannya. Dengan pemikiran yang demikian itu kemudian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat. Kedua, faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, di kalangan umat Islam terjadi perpecahan dan pertengkaran. Hal tersebut awal mulanya berawal dari persoalan politik. Akan tetapi selanjutnya merambah pada bidang agama dan yang lainnya untuk membela serta mempertahankan pendapat masing-masing mereka, mencoba menggunakan logika dan khazanah ilmu di masa lalu, terutama logika Yunani dan Persia, sehingga pada akhirnya mereka dapat mendalami pemikiran-pemikiran yang berasal dari kedua negara tersebut, dan mereka membentuk filsafat sendiri yang dikenal dengan filsafat Islam. Faktor ketiga yaitu faktor dakwah Islam. Islam menghendaki supaya umatnya dapat menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia. Agar seseorang bisa menerima ajaran Islam secara rasional, maka Islam harus disampaikan kepada mereka dengan dalil-dalil yang rasional pula, sehingga filsafat sangatlah dibutuhkan dalam hal tersebut. Faktor selanjutnya itu faktor menghadapi tantangan zaman. Pengembangan pemikiran berlangsung dalam filsafat, zaman pun juga berkembang. Islam adalah agama yang berkembang sesuai dengan zamannya. Akan tetapi hal tersebut sangatlah bergantung pada pemahaman umatnya, sehingga setiap perkembangan zamannya diharapkan pemikiran umat Islam juga berkembang terhadap agamanya. Faktor pengaruh kebudayaan lain. Setelah daerah kekuasaan Islam meluas ke berbagai wilayah, umat Islam berjumpa dengan beberapa kebudayaan. Mereka menjadi tertarik dan mempelajari sehingga pada akhirnya terjadi sentuhan budaya di antara mereka. Hal ini banyak sekali ditemukan dalam beberapa teori filsafat Islam, misalnya pada teori filsafat emanasi Al-Farabi. Nah, itu adalah latar belakangnya. Nah, sekarang bagaimana filsafat ini setelah muncul di dunia Islam? Nah, kita tahu bahwa kalau sudah muncul berarti bagaimana sih pengertian filsafat Islam itu? Nah, filsafat Islam ini sebenarnya tidak jauh berbeda sebetulnya dengan filsafat ilmu. Hanya konteks filsafat Islam mengaitkan pemikiran manusia terhadap kehidupan dengan konteks spiritualitas dari agama Islam. Filsafat Islam diklaim tidak sepenuhnya berasal dari pemikiran Yunani, tapi banyak dilahirkan dari ajaran-ajaran filsuf Muslim yang berada di wilayah tengah. Di sini kita akan bisa membahas bahwa definisi dari filsafat Islam adalah awalnya kata filsafat itu berasal dari kata bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Sehingga filsafat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Secara umum, pengertian filsafat adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah dasar dan umum tentang masalah-masalah seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pemikiran, dan bahasa. Filsafat memiliki berbagai macam cabang yang dibedakan dari kajian dan pemikirannya. Salah satu cabang filsafat adalah filsafat Islam. Menurut Alfi Damayanti dalam bukunya yang berjudul History of Philosophy Islam, filsafat Islam adalah suatu ilmu yang di dalamnya terdapat ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran segala sesuatu. Filsafat Islam itu adalah filsafat yang berorientasi pada Al-Quran, mencari jawaban mengenai masalah-masalah asasi berdasarkan wahyu Allah. Filsafat Islam sendiri merupakan filsafat yang diterapkan berdasarkan hukum dan ajaran yang berlaku dalam agama Islam. Filsafat Islam lahir dari aktivitas usaha menerjemahkan naskah-naskah ilmu filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Aktivitas ini berjalan selama masa Khalifah Abbasiyah berkuasa.
Meskipun demikian, filsafat Islam disebut tidak terpengaruh oleh pemikiran filsafat Yunani, sebab konsep pemikiran dan ajarannya bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dijadikan rujukan dalam ajaran Islam. Al-Quran sendiri banyak membahas tentang konsep ketuhanan, manusia, alam semesta, moralitas, etika, dan estetika, sehingga filsafat Islam lahir sebagai ajaran filsafat yang baru. Berdasarkan beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal tentang segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam. Nah, sekarang karakteristik filsafat Islam. Filsafat Islam memiliki karakteristik tertentu yang membedakan filsafat ini dengan cabang filsafat lainnya. Berikut ini adalah karakteristik dan ciri khusus filsafat Islam yang dikutip dari buku Untuk Apa Belajar Filsafat Islam karya Muhammad Iqbal M. Nah, pertama, filsafat Islam itu sebagai filsafat religius spiritual. Filsafat Islam disebut sebagai religius karena filsafat ini berasal dari ajaran Islam. Tokoh pemikirnya merupakan umat Islam yang hidup dengan kebudayaan Islam. Filsafat Islam juga hadir sebagai lanjutan dari pembahasan-pembahasan keagamaan dan teologi yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu, topik-topik pembahasan dalam Islam yang bersifat religius dan mengesahkan Tuhan. Kedua, karakteristik filsafat Islam yaitu bersifat rasional. Meskipun bersifat religius dan spiritual, filsafat Islam juga masih mengemukakan akal dan menafsirkan problematika di dalam alam semesta berdasarkan akal dan logika. Penyatuan rasional dan spiritual terlihat jelas dalam berbagai diskursus yang dikaji oleh para filosof Muslim. Teori emanasi yang dikembangkan Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina membuktikan hal tersebut. Dikatakan bahwa Al-Farabi merasa kecewa atas buku Metafisika Aristoteles. Dengan cara religius dan spiritual ini, filsafat Islam bisa mendekati filsafat skolastik, bahkan sejalan dengan filsafat kontemporer. Nah, sekarang sumber dari filsafat Islam, karakteristik selanjutnya dari filsafat Islam adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Filsafat Islam berlandaskan pada prinsip agama Islam, dalam hal ini Al-Quran dan hadis. Maka sumber ilmu dalam filsafat Islam adalah dalil-dalil wahyu dan dalil-dalil rasional atau akal. Secara umum, seluruh sarjana baik timur ataupun barat meyakini bahwa Al-Quran dan hadis merupakan berperan penting dalam perkembangan pemikiran filsafat dalam Islam. Hal ini terlihat dari beberapa ide yang disampaikan oleh filsuf Muslim seperti Al-Kindi yang membagi lapangan filsafat Islam menjadi 3 bagian, yakni ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu ketuhanan. Ya, demikian saja uraian tentang latar belakang munculnya filsafat dalam Islam dan juga karakteristik filsafat Islam. Mudah-mudahan mahasiswa bisa menyimaknya dengan baik. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.